Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Oh, hi. Perkenalkan, nama saya Irwana, NIM C22080 dari kelas Epidemiologi 22. Pada hari ini saya akan membuat tugas video pada mata kuliah Epidemiologi Perilaku yang diampu oleh Ibu dosen Wida Minarti SKM MKes. Adapun topik yang akan saya bahas pada hari ini yaitu tentang epidemiologi penyakit tidak menular. Oh, okay. Nah, pertama-tama saya akan membahas dulu apa sih itu epidemiologi. Apaan tuh? Nah, epidemiologi berasal dari bahasa Yunani, teman-teman, yang berarti epi, demos, dan logos. Epi sendiri yang berarti pada atau tentang, demos yaitu di masyarakat, dan logos yaitu ilmu. Jadi dapat disimpulkan bahwa epidemiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang masyarakat. Dan secara modern, epidemiologi juga dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang distribusi, frekuensi, dan determinan suatu penyakit. Terus apa sih yang disebut dengan penyakit tidak menular? Nah, penyakit tidak menular merupakan penyakit yang disebut juga dengan penyakit non-infeksi, penyakit kronis, penyakit degeneratif, dan new communicable disease yang tidak dapat menular dari orang ke orang lain. Jadi penyakit tidak menular ini tidak dapat menular dari orang ke orang lain karena dia tidak memiliki rantai penularan. Paham. Nah, teman-teman tahu tidak apa saja contoh penyakit tidak menular? Tidak. Nah, contoh penyakit tidak menular di sini adalah kanker atau kanker, obesitas, jantung, penyakit paru kronik, dan masih banyak lagi. Selanjutnya, apa saja sih karakteristik penyakit tidak menular? Nah, karakteristik penyakit tidak menular diantaranya yaitu penyakit menular tidak mempunyai rantai penularan, berbeda dengan penyakit menular yang mempunyai rantai penularan. Selanjutnya, masa inkubasi yang panjang. Berbeda dengan penyakit menular, masa inkubasi penyakit tidak menular ini termaksud masa inkubasi yang panjang. Biasanya masa inkubasinya yaitu berminggu-minggu, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Sedangkan penyakit tidak menular itu masa inkubasinya cukup cepat. Nah, selanjutnya berlangsungnya penyakit berlarut-larut atau kronik, banyak menghadapi kesulitan saat mendiagnosis karena biasanya penyakit tidak menular ini mempunyai gejala yang terselubung. Selanjutnya ada mempunyai variasi yang luas, dan penyakit tidak menular ini berbeda dengan penyakit menular karena biaya yang dikeluarkan dalam melakukan pengobatan itu cukup tinggi. Dan yang terakhir yaitu penyakit tidak menular ini mempunyai faktor penyebab yang multikausal, bukan hanya satu penyebab saja, melainkan mungkin ada penyebab lain. Oh, gitu. Nah, selanjutnya, faktor resiko penyakit tidak menular. Ada dua faktor resiko penyakit tidak menular yang teman-teman perlu ketahui, yaitu faktor resiko yang tidak dapat dikendalikan dan faktor resiko yang dapat dikendalikan. Faktor resiko penyakit tidak menular yang tidak dapat dikendalikan yaitu seperti usia, jenis kelamin, keturunan, atau genetika. Sedangkan faktor resiko penyakit tidak menular yang dapat dikendalikan yaitu obesitas, kebiasaan merokok, kebiasaan meminum kopi, kurangnya aktivitas fisik, ataupun olahraga. Selanjutnya, upaya pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular. Nah, teman-teman sekalian, ada beberapa upaya pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular yang dapat kita lakukan. Yang pertama yaitu mempertinggi nilai kesehatan. Nah, mempertinggi nilai kesehatan di sini dengan cara menerapkan upaya kesehatan perseorangan atau personal hygiene dan upaya kesehatan masyarakat. Nah, contoh dari upaya kesehatan perseorangan di sini yaitu memotong kuku, memasak
air dengan matang, makan makanan yang bergizi, mencuci tangan sebelum sudah makan. Jadi personal hygiene di sini merupakan upaya yang dilakukan pada diri kita sendiri agar kita dapat mencegah penyakit muncul. Selanjutnya ada upaya pencegahan penyakit, yaitu upaya kesehatan masyarakat yang dilakukan bersama-sama dengan masyarakat. Contohnya di sini membuat jamban keluarga, melakukan kerja bakti, menyediakan air minum yang bersih, dan masih banyak lagi contohnya. Jadi upaya ini atau upaya pencegahan dan pengendalian ini dilakukan secara bersama-sama guna untuk menjaga sanitasi lingkungan kita agar terhindar dari penyakit. Selanjutnya upaya yang kedua yaitu melakukan pemeriksaan secara berkala. Nah, pemeriksaan secara berkala ini dilakukan untuk agar seseorang terhindar dari suatu penyakit atau mencegah suatu penyakit lebih parah. Nah, dengan melakukan pemeriksaan secara berkala, kita akan mendapatkan pengarahan serta penanganan untuk penyakit yang kita alami tersebut. Dan yang ketiga yaitu pola hidup sehat. Nah, salah satu bentuk upaya pemerintah dalam mencegah dan mengendalikan penyakit tidak menular ini dengan membentuk program yang dinamakan Cerdik. Nah, Cerdik di sini memiliki arti yaitu C. Cek kesehatan secara rutin, E. Enyapkan asap rokok, R. Rajin aktivitas fisik, D. Diet sehat dengan kalori seimbang, I. Istirahat yang cukup, dan K. Kendalikan stres. Itulah beberapa upaya pencegahan dan pengendalian dari penyakit tidak menular. Oh my God! Nah, selanjutnya contoh kasus yang saya ambil di sini adalah tentang diabetes. Perlu teman-teman ketahui bahwa diabetes merupakan suatu penyakit degeneratif yang disebabkan oleh tingginya kadar glukosa di dalam darah. Nah, contoh jurnal yang saya ambil yaitu faktor resiko diabetes mellitus tipe 2 dengan ulkus diabetik di RSUD Kabupaten Sidrap. Nah, pada kasus ini seorang perempuan berusia 55 tahun dan bekerja sebagai ibu rumah tangga mengalami diabetes selama 10 tahun dan ulkus pada kaki. Analisis menunjukkan bahwa usia di atas 45 tahun dan bekerja sebagai seorang ibu rumah tangga akan lebih beresiko tinggi mengalami perkembangan ulkus diabetik. Penelitian ini menekankan pada pentingnya pengawasan kesehatan bagi pasien yang beresiko tinggi di kelompok usia tersebut. Nah, hal ini menunjukkan bahwa usia merupakan atau umur merupakan menjadi faktor resiko yang paling utama dalam menyumbangkan terjadinya suatu penyakit tidak menular pada seseorang. Nah, selanjutnya yang terakhir yaitu hubungan antara epidemiologi perilaku dan penyakit tidak menular. Nah, keduanya ini merupakan memiliki hubungan yang sangat erat karena perilaku seperti merokok, kurangnya aktivitas fisik, pola makan yang tidak sehat dapat meningkatkan resiko penyakit tidak menular seperti diabetes dan hipertensi. Oleh karena itu, teman-teman sekalian, kita harus menerapkan perilaku yang baik dan sehat untuk menjaga diri kita dari suatu penyakit. Alhamdulillah. Itulah tadi pemaparan materi dari saya. Semoga ilmu yang saya bagikan bermanfaat bagi teman-teman semua. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.